kalau misalnya di kelas yang advance itu, yang intensif ya, yang kelas intensif itu dibagi dua. Ada satu hari khusus yang belajarnya tuh beda gitu, bukan kelas kayak biasanya. Yang kalau tujuan akhirnya mau ke kampus, mau ke university. Oh, gitu itu kan kita barengan. Beda. Bukan pindah ke kelas aku. Bukan kelas itu ya? Bukan. Itu kan kelas bahasa Jepang yang buat JLPT. Oh iya juga, benar. Iya, lupa. Yang itu. Nah ini kan dipisahkan, atau yang mau masuk Semon Gakko. Itu kan belajarnya beda, tes Jepang yang lain kan. Nah kalau yang tadi kan aku mau S2 kan, makanya kelasnya beda gitu kan. Jadi masuknya ke kelas, kita tuh belajar cara menulis paper itu loh, ronbun. Kayak inget deh aku. Yang apa, tesis gitu kan. Itu aku bener-bener stres banget. Itu kelas advance tuh udah next level. Next level parah. I'm on the next level. Kelasnya sama, ya benar orang-orang yang kan? Serius, terus individualis itu kan. Jadi mau nanya jadi segan aku juga gitu. Kelas JLPT seru tau padahal. Iya. Aku suka kelas JLPT. Satu lagi, tes Jepang satu lagi kan ya. Iya, itu menyenangkan. Nah, terus tapi untung banget ada satu temen dari kelas aku juga. Dia tuh baik banget. Dia bisa bahasa Inggris. Dia dari Cina tapi bisa bahasa Inggris. Kan jarang-jarang. Jarang banget. Terus dia bantu translate sebisa dia omongin gitu, jadi dia selalu nemenin aku. Itu kayak temen aku sih, Crystal. Lisan, baik banget dia. Oh iya, karena kan semakin naik level, jadi tingkat ujiannya, tingkat PR-nya juga makin susah gitu. Kita juga tiap hari harus ngerjain PR nggak sih? PR udah gila banget sih. PR-nya tuh bisa 3-4 halaman gitu kan. Jadi dan nggak, maksudnya sebenarnya PR-nya misalnya ya, di satu materi itu satu buku, satu lembar. Tapi materinya banyak. Iya, materinya banyak gitu. Ada kanji. Kanjinya tuh juga nggak cuma satu kanji. Terus ada yang B, terus ada satu lagi gitu loh. Terus kayak ini apa lagi? Jadi mereka metode pengajarannya dibagi per ini bagian gitu. Ya sama kita kayak subjek predikat gitu kan. Kayak gitu per bagian. Cuman mereka tuh ada bentuk-bentuknya, jadi kita gampang hafal kayak gitu. Tapi susah tetap. Itu tetap sih. Maksudnya kayak kalau basic sama intermediate, maksudnya kayak kalaupun nggak belajar masih bisa ngebayangin gitu pas ngerjain. KKM lah. Iya KKM. Ini tuh kalau nggak belajar 0. Bener 0, nggak 20 lagi gitu. Nggak ada upah nulis 0. Apalagi kok kalian tegang tuh pas ngerjain terus lupa blank itu udah. Sebenarnya nggak boleh SKS sih. Iya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh SKS, tapi ya contohnya jangan ditiru. Ingat banget. Aku dapat. Aku mau nonton ini. Kerjaan aku dulu gitu. Aku mau nonton Terus lagi rusuh gitu kan. Kemarin lagi belajar tuh kayak aku mau nonton. Ngechat malam-malam aku mau nonton hahaha gitu. Tuh besokannya kayak ya udahlah. Pas basic masih bisa. Iya, basic tuh gak apa-apa ya. Basic nyantai. Enak banget. Apalagi maksudnya kayak personally kan aku dulu SMA-nya sekolah jurusannya bahasa kan. Dapat Mandarin. Enak. Walaupun Mandarinnya basic abis gitu loh, bener-bener di basic doang. Tapi itu ngebantu banget. Iya, karena waktu basic aku masih bisa ngomongin kanji kemarin, aku yang ngajarin masih bisa kan. Oke. Nyapa. Itu masih bisa. Aku ini gampang kemarin. Oke. Ini kecil. Aku dulu masih bisa gitu. Ya walaupun ya makasih sih. Rause Mandarin aku walaupun nonton Meteor Garden doang dulu. Cuman beneran dulu cuma nonton Meteor Garden, makanya Mandarinnya cuman basicnya. Cuman angka waktu itu kalau nggak salah aku bantuin kamu. Pasti yang angka, terus kanji yang buat makan gitu kan sama kalau nggak salah. Iya, kanji buat makan. Kanji bagus, yang buat ski kan sama, bagus gitu loh. Masih bisa lah itu, gitu dan naik udah goodbye. Dan yang di advance itu susahnya karena kita saingannya sama orang Cina, orang Taiwan yang emang mereka tiap hari, orang Hong Kong tuh ketemu terus ya mereka maksudnya ketemu terus kata-katanya kayak Hanzi-nya dipakai lagi di kanji gitu loh, dan meaningnya mirip lah sebenarnya gitu loh. Jadi kalau nggak sama ya mirip gitu. Jadi mereka ya enak banget gitu loh. Iya, jadi mereka punya kasarnya privilege lah untuk memahami satu kalimat atau paragraf gitu kan. Kalau kita kayak harus hafalin gitu, kalau nggak hafalin kayak ini artinya apa ya gitu. Karena kan. mereka udah terbiasa gitu kan. Meanwhile kita kayak mati-matian ngerjainnya. Jadi ya catatan aku tuh satu halaman kanji diulang terus gitu loh. Dulu aku juga gitu. Dulu belajar kanjinya tuh ulang-ulang kok nggak lupa. Iya, gak bisa. Dan ya sebenarnya sih kalau misalnya mau serius gitu buat kuliah gitu ya harus
kuatin di kanji sih sebenarnya. Kanji itu kan sering-sering nonton gitu. Sebenarnya Sering belajar, sering pakai. Soalnya tetap pas dipraktekin, kadang kan kalau bikin kalimat pas di kelas sama pas ngomong langsung tuh itu beda sih sebenarnya. Karena kan pasti ada yang lebih formal sama yang informal gitu. Bahkan nada ngomongnya, aku dulu pernah dibenerin sama sensei yang cowok itu tau kan, aku dibenerin terus karena aku salah nada ngomongnya. Dan aku masih sampai sekarang yang nggak ngerti bener gimana. Karena mereka tuh ada satu kata yang Nadanya, cara bacanya sama, cuman nadanya ada yang naik, ada yang lebih turun kayak gitu. Kan bukan Mandarin ya, Mandarin kan ada naik turunnya nih. Ini kan nggak dijelasin gitu loh. Jadi kayak how am I supposed to know gitu loh. Aku tahu dari mana sensei? Ayolah, nggak tahu. Pokaranai. Aku jadi ingat satu lucu. Dulu kita sering itu tahu julitin orang pacaran. Oh iya. Dulu gini ya, aku kasih dulu nih ya. Jadi jalanan di Jepang itu sempit ya. Jalanannya sempit nih. Oh iya. Terus hujan. Biasanya Jepang tuh sering hujan. Iya. Terus berangin ya, dingin, hujan. Terus payungnya biasanya individualis kan. Iya, Payungnya satu orang satu gitu kan. Kalau nggak yang gede-gede banget gitu kan. Terus kalau misalnya orang depan kita pacaran pakai payung berdua kayak gini, kita udah nggak bisa lewat. Iya, jadi kenapa? Jalanannya dua arah gini kan. Kalau yang satu arah, kecuali yang arah sininya nggak ada orang, kita bisa jalan. Yang kita bisa kayak nyelip gitu loh, kayak mobil nyelip gitu loh. Tapi kan nggak bisa nih. Waktu itu kalau hujan pasti crowded kan. Iya, Orang pada payung semua gitu. Payung semua. Terus ini orang pacaran dua biasanya sambil pelukan. Gini-gini so sweet gitu di tengah-tengah hujan. Kita berdua kayak salty gitu ya. Apaan sih? Apalagi kalau buru-buru ya. Kan aku pernah lagi buru-buru. Itu kayak iya, nyebelin banget kayak lagi buru-buru gitu tuh udah kira kayak pas dari sini tabrakan sama yang berlawanan arah arah sini, gitu. iya, nggak bisa. Nggak ada jalan lain gitu loh. Nggak bisa kayak di Indo kan kita ke jalanan mobil gitu kan. Itu diliatin orang adanya. Aku jadi inget ini. Ingat gak sih pas kita ke Sevel yang ada orang mau kiss yang random itu loh. Ingat gak? Aku ada memorinya ada tapi momennya itu Sevel mana sih? Sevel yang deket ini Baba. Kayaknya inget deh. Itu kayak Dia jadi nggak sih? tapi kayak dia udah mau ini terus diliatin sama si staff itu. Iya, dia yang ngeliatin. Terus kayak udah gak ada tempat yang lain yang lebih romantis gitu ya. Di Sevel loh. Iya kayak no. Iya, jangan ganggu tempat kita beli makan. Jadi aku kayak You. Wah maaf. Tapi ngomongin hujan jadi inget tau. Apa kenapa? Payung tuh jangan bawa dari Indo. Payung itu harus beli di Jepang. Dan jangan beli di konbini. Payung itu harus beli di tempat yang bagus. Kalau enggak Jadi kita sering banget kan waktu itu aku dulu baru dikasih payung, gak ada ulang tahun nih. Aku harus kan payung baru aku. Warna ungu, ada bunga-bunganya cakep gitu kan. Buka, pakai 3 kali masih oke. Gitu keempat hujannya angin. Dia ngebuka yang kayak tutup gini gitu. Terus malu kan. Pak udah malu harus tutup gini terus udah kena hujan juga kan. Jadi kayak ya udah gitu kan. Terus pas kapan jalan sama Moren, payungnya kayak gitu lagi kan. Ujungnya udahlah capek payungnya dibuang kan. Kado ulang tahun sih cuman ya gimana gitu kan. Ya dia rusak. Kado cantik dia. Iya. Kado cantik. Terus ujungnya kado cantik, payung cantik. si Moren beli payung juga waktu itu. Terus aku udah dengan payung baru aku. Iya. Yang aku beli di Kyoto tuh payung aku inget. Oh ya aku inget yang Payung itu. ngopang aku. Itu payung the best sih, payung Iya. Kayaki. Itu payung orangnya kamu harusnya beli tau itu payung sebelum balik. Iya sih, harusnya itu lucu banget. Itu payung nggak cuman bagus, itu payung orangnya jualannya tuh niat gitu loh. Oh, Kayak iya. ini payung diinjek juga kagak patah. Oh, iya, ini berarti payung dia- tahan angin diputer-puter sama orangnya diinjek gini-gini gitu nggak apa-apa tuh payung. Itu orangnya niat banget Iya, niat jualannya. banget. Itu bagus. Terus yaudah aku beli, kakak kelas aku juga beli. Aku lagi pergi sama kakak kelas aku kan, dia beli juga. Itu payung bagus banget. Bagus banget. Itu satu-satunya payung yang tahan segala jenis. Dia Maaf ya intermezzo. Oke. itu payung mau hujan, badai, tornado sekalipun hidup pokoknya itu payung. Mantap guys. Harus beli payung itu. Harus beli itu. Terus aku udah dengan payung itu jalan sama Moren. Terus si Moren lagi jalan zebra cross gini kan panjang. Iya panjang. Terus dia jalan kebuka terus ditutup lagi sama si Moren. Kamu jalan tutup lagi. Terus kamu jalan lagi kebuka lagi tuh payung kayak gitu. Pokoknya satu jalanan zebra cross itu 3 kali kebuka tuh payung. Terus aku juga hampir ketawa aja jalan. Mohon maaf aku payung kombini soalnya. Iya, yang transparan itu kan. Iya terus.
Orang Jepang tuh payungnya banyak kan yang itu sih, Iya transparan. sih. Tapi lebih lucu ngeliat orang ngebuka sih. Iya, makanya kan. Makanya beli payung bagus. Iya. Jadi tips pro tip harus punya payung bagus ya kalau di Jepang. Jangan lupa beli payung bagus. Dimanapun juga. Payung Jakarta tuh payung Indo nggak Payung kuat Indo. sampai Jepang. Iya. Anginnya Jepang itu bukan, Nihong kan negara matahari kan matahari. bilangnya kan. Enggak, Jepang itu negara angin. Masuk angin mulu kerjaannya. Typhoon kan, typhoon. Gila, Jepang tuh bener yang paling dikangenin itu tuh anginnya Ya, berarti. anginnya, ademnya. Masuk angin terus kerjaannya. Kerjaannya masuk angin terus, nggak bisa nggak ada tolak angin. Terus paling kangen jelas kombini itu Iya. sih. Kombini super Lawson tuh the best. super convenient gitu. Terus kita suka ini kan bandingin ayam goreng Iya. ayam goreng mana yang paling enak gitu. Aku tim mini stop. Aku mini stop sama Aku Lawson. juga. Ya, yang paling terkenal tuh Famichiki. Iya, Famichiki. Cuman Famichiki kecil. Terus ya kurang Enak sih, enak ya. Mungkin buat orang Jepang pas gitu, Iya, pas tapi gitu. buat kita kurang bumbu. masih kurang bumbu. Jadi Lawson punya yang spicy sama Mini Stop punya yang spicy enak Isi banget. itu. Wah, Soal kill, gila. Onigiri juga Iya, yang rekomen. seaweed seaweed. paling enak punyanya Lawson. Kesukaan Punya dia. Family Mart B aja, punyanya Sevel juga B aja. Iya. Ya ampun, kita selalu jajan pulang dari belajar kita langsung Kita selalu jajan. so, Moren kombini yuk, ayo. Ini kerjaan aku sih. Tempatnya Moren tuh enak banget, strategis. Iya, Dulu rumah aku, dorm aku sih, deketnya cuman ke Mini Stop. Ini stop ya. Kalau ke Enak Sevel sih. tuh ada effort lagi, ke Family Mart lebih effort lagi, ke Lawson lebih effort lagi. Iya. Jadi jauh gitu loh jalan. Nah, jadi males gitu. Jadi kayak ya aku cuma ke Mini Stop kan. Tapi yang bisa aku rekomen Mini Stop onigirinya enak. Enak, Onigirinya sama Lawson ya Lawson itu lebih berani variasinya banyak Iya, gitu. variasinya banyak sih Cuman Lawson. kalau misalnya Mini Stop tuh lebih homey gitu loh. Iya, Pilihannya. aku suka tuh Onigirinya makanannya. ada yang isinya kuning telur gitu Iya, kuning loh. telur. Itu enak banget. Enak Isinya banget. daging, yang isi stick juga enak Iya, sticknya. stick, iya. Dia simple tapi enak gitu loh. Kalau Lawson tuh masih lebih berani dan Variatif. enak juga sih, tapi Iya. lebih mahal aja kan. Iya sih. Mahal aja. Cuman enak sih. Konbini tuh udah the best sih. Oh iya, kira-kira kamu ada tips, saran yang mau kamu kasih advice ke teman-teman yang pengen belajar ke Jepang, pengen tinggal di Jepang atau bahkan belajar di SNJ, kira-kira ada nggak? Ada sih, cuman ya brutally honest ya. Ya menurut aku sih kalau buat sekolah di Jepang ya asal financially stable bisa sih. Kayak nggak ada masalah di keuangan gitu ya. Iya, Kayak aku kan ya berterima kasih kepada orang tua aku bisa menyekolahkan di tempat yang jauh dengan ya maksudnya aku nggak perlu mikirin Iya, biaya maksudnya gitu loh. Maksudnya oke. kalau yang perlu mikirin biaya kan lebih Berat. lah. Cuman pasti ada caranya kok. Maksudnya asalkan nggak suka jajan gitu, iya. pasti bisa dikontrol lah. Iya, Makanan bisa juga hemat. nggak semuanya mahal di Nggak Jepang. semuanya. Pokoknya enak dan murah. Kita samperin. Di mana ada tempat makanan enak dan murah ada kita. Tapi dia suka masakin aku juga. Iya, aku juga suka masak. Dia suka masak untungnya. soalnya. Selain itu sih palingan kalau mental sih pasti siap sendiri sih ujungnya. Aku nggak bisa, Iya. pasti nggak mungkin lah ngomong kayak siapkan mental Anda gitu. Pasti ujungnya siap sendiri. Kalau udah sampai di Iya. Jepang tuh udah Iya. pasti langsung siap gitu Iya. loh. Kayak siap gak siap pasti siap gitu Iya, kan. tergantung tujuan masing-masing kan. Terus ya kalau misalnya belum pasti mendingan gak usah aja sih. Iya, Itu saran terbaik aku Iya, sih karena jangan aku setengah-setengah. aku galau banget sampai udah ujungnya balik juga ya berat sih maksudnya kan mau buat stay atau balik itu juga keputusannya susah kan. Iya, betul. Jadi ya menurut aku sih daripada nggak siap dari awal ragu, lebih baik ragunya daripada pasti. Kayak nggak bisa gitu loh, kayak oh ya udah ntar di sana pasti jalan gitu tuh sulit gitu loh, iya sih, lebih yang sulit itu. gitu. Iya. Dulu aku mikirnya juga gitu kan, kayak ya sampai sana pasti ketemu caranya lah gitu loh. Cuman kan nggak juga. Jadi ya sebenarnya sih paling penting harus mateng aja. Asal niatnya gede, pasti kan effort yang dikeluarin juga gede kan. Iya. Ya paling cuman itu sih sebenarnya. Iya. Terus pasti kan kalian juga mengalami tekanan yang sebenarnya bisa dari berbagai hal gitu kan, berbagai macam alasan gitu kan. Kalau itu aku juga struggle-nya lebih ke mental pas di kelas. Banyak orang yang lebih bisa daripada aku Iya, kan, lebih jago gitu. Bisa sih kalau aku mikirnya positif, aku jadi motivasi gitu kan. Cuma kan ada Iya, satu iya. waktu yang aku lagi gak fit gitu, misalnya kayak sedih gitu kan, kadang kayak
duh masa aku nggak bisa sih gitu kan, jadi sedih sendiri gitu ada, jadi stres sendiri itu juga ada. Tapi kalau maksudnya intinya mah jangan nyerah gitu kan. Iya, jangan nyerah sih. Jangan nyerah, belajar terus gitu kan. Kalau mau nyerah juga ya siapin backup plan. Iya, manusia yang menyerah ini punya backup plan. Tapi jadi nggak masalah gitu, setiap orang kan punya pilihan masing-masing ya gitu. Jangan terlalu nyalain diri sendiri sih Iya, sebenarnya. iya, bener-bener buat gitu. apapun yang terjadi di Jepang atau dimanapun kalian berada gitu sih sebenarnya. Iya. Karena ya pasti terjadi Iya, aja nggak terjadi, sih terjadi. gitu loh. Pasti terjadi aja. Ya dijadikan pelajaran Iya, untuk kedepannya. Jadi pribadi lebih baik. Iya. Wes. Gila, wise. Sulitnya jadi orang wise. Pintar dan wise. Mantap guys. Sulit. Jadi malu. Ya aku gambata. Tapi dulu Jepang aku bagus sih ternyata. Iya. Tadi habis kita obrolin kok. gitu dulu, Iya, bisa presentasi hebat Iya, juga ya. gitu. Jujur aku udah lupa sih. Tapi bisa kok. Bisa lah ke Jepang. Sumimasen. Arigato. Belajar di Jepang 1 tahun hasilnya ini. Ya enggak juga lah, masih ngerti lah. Masih ngerti kok, tenang aja guys. Bisa lah, aku dulu nonton Nizi Project. Iya bisa kan. Ya, biar nggak lupa aja sih Nggak lupa Jepangnya. kan ya. Itu doang. Oh ya, tips satu lagi biar nggak lupa, kalian harus tetap belajar terus. Iya, gitu. Banyak betul. kok media untuk belajar ya kan. Banyak sebenarnya. Ingat nggak dulu aku dengerin lagu Iya, lagu Korea tapi versi Jepang. Nah, iya itu juga aku juga pakai trik Iya itu kan? juga. Itu triknya ngebantu banget. Iya. Bener-bener hebat sih itu. Itu the best trick yang bisa aku Iya. berikan. Betul. Oke guys, kurang lebih belajar di SNG seperti itu dan tinggal di Jepang kayak gitu. Semoga teman-teman lebih kebayang lagi tentang Jepang, tentang belajar di Jepang juga. Semoga bermanfaat. Terus kalau kalian ada pertanyaan, jangan malu-malu kalau mau komen di bawah. Iya, komen aja. Iya, komen. Like, comment, subscribe kalau perlu. Asik. See you on the next video. Bye-bye. Jane. Menghela nafas gitu. Di ujinya tuh pas kelas itu. Iya, kelas itu benar-benar kerasa banget. Ini nggak apa-apa, hati-hati. Gak apa-apa. Nanti nggak berubah. Iya sih, tapi bisa diedit. Iya. Kenapa? Boleh ngambil tas kamu? Ya ambil aja udah. Ini tinggal dikat aja. Gak apa-apa. Sorry. Gak apa-apa. Enggak, tinggal dikat aja. Tinggal gak apa-apa. Itu apa lagi? Pastel. Pastel moran. Oh. Udah. Iya, gak apa-apa.